Perkenalkan, nama saya Crescensius Tembang, SPD. Saya mahasiswa PPG BEK 1 tahun 2025, nomor NIM 2510423. Saya mengajar di SD Karintung 2, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan mengajar sebagai guru agama Katolik dan budi pekerti. Pada kesempatan ini, saya menunjukkan praktek mengajar saya di kelas 4 sesuai dengan tema menghormati orang tua. Selamat pagi semua anak. Bagaimana kabarnya? Baik. Silakan dulu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita buka dengan doa. Satu orang angkat doa. Satu orang angkat doa. Mari kita berdoa. Kematian Bapak Guru Barat, kita menghadap segala batas kepada Allah. Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Yesus yang baik, hari ini kami hendak belajar mengenai hormat kepada orang tua. Ajarilah kami untuk menyayangi mereka, sebagaimana mereka selalu menyayangi kami anak-anaknya. Kami ingin meneladani Engkau ya Yesus, yang selalu menghormati dan mengasihi Bapak Yosef dan Bunda Maria, karena Engkau Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Selamat Bapak, Putra dan Kudus. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita absen dulu. Ada yang tidak hadir? Ada? Ya, baik. Yovina Fadia Kenaru. Hadir Pak. Ya. Marianus Rivaldo Ngabut. Hadir Pak. Safrianus Gagung. Hadir Pak. Baik, tema kita pada pagi hari ini adalah tentang menghormati orang tua. Ya, menghormati orang tua. Pembelajaran. Ya. Ada 4 poin tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, menyebutkan nasihat tentang kewajiban terhadap orang tua. Itu terdapat di kitab Sirat bab 3 ayat 12 sampai dengan 16, ya. Kemudian yang kedua, menjelaskan maksud serta alasan seorang anak perlu hormat terhadap orang tua. Lalu yang ketiga, menyebutkan beberapa contoh perbuatan menghormati orang tua. Lalu yang keempat, membiasakan diri menghormati dan menyayangi orang tua. Baik, sebelumnya kita supaya jangan terlalu jenuh, kita menyanyi dulu. Ya, satu orang angkat menyanyi. Coba. Orang. 1, 2, 3. Kasih ibu kepada mereka, tak berhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kita sekarang melihat gambar yang ada di dalam. Kita amati gambar yang ada di dalam, ya. Kelihatan di dalam ini ada berapa perempuan? 3. Coba jelaskan. 2 anak, 1 bunda. Mereka lagi apa? Anak berbahagia bersama ibu. Saya tidak terlalu dengar. Mereka lagi? Anak berbahagia bersama ibu. Iya. Di dalam ada gambar seorang ibu beserta 2 putrinya. Mereka lagi memeluk sang bunda. Luar biasa. Oke, berikutnya ya, gambar yang kedua kita amati. Ayo, kita amati gambar yang kedua. Coba, siapa tahu? Ya. Seorang ibu yang sempurna yang anggota tubuhnya tak cacat. Bagus, terima kasih, tepuk tangan. Bagus, moi bagus. Kemudian gambar yang ketiga kita amati, coba.
kita amati gambar yang ketiga. Coba. Api, coba. Seorang salah satu matanya cacat. Iya, seorang ibu matanya satu cacat. Bagus. Nah, sekarang mereka setelah kita amati gambar tiga tadi, coba kalian melihat, coba gambar yang ketiga tadi sekali lagi, gambar yang pertama di atasnya, langsung menjawab, coba gambar yang ketiga, gambar yang di atas. Nah, Dua putrinya memeluk ibu. dua putri memeluk ibu. Kemudian yang berikut, Anak-anak berbahagia bersama ibu. bersama ibu. Oke, terima kasih banyak. Ada sebuah cerita, ya, kisah mengharukan. Ibu ikhlaskan mata ini untuk Muna. Ya, sekali lagi saya mengomentari dia punya judul ceritanya, kisah mengharukan. Ibu ikhlaskan mata ini untuk Muna. Ya. Baik, membaca saya lagu tadi yang telah kita lakukan, ya, barusan tadi tersebut secara merinding seluruh badan. Karena kasih ibu memang tiada duanya. Demi anaknya tak sedikit pun ibu yang mengorbankan apapun yang dimilikinya. Ya, ibu tentunya sangat setia kepada anak. Ya, apapun ada pada ibunya selalu memberikan sepenuhnya kepada anak-anaknya. Baik, diceritakan kembali dari mulut ke mulut, sang penulis pulang dengan rapi dengan menyentuhkan setiap hati pembacanya. Setiap kita membaca bahkan mendengar sangat menyentuhkan dalam cerita ini. Inilah salah satu kisah mengharukan yang menceritakan besarnya cinta seorang ibu yang rela mendonorkan mata untuk anaknya. Ya. Lalu setelah anak ini dia mulai masa anak-anak, mulai masa remaja, mulai masa dewasa, dia sudah benci. Ya, dia bilang aku benci ibuku. Ya, ia tak seperti ibu-ibu lain yang cantik dan bisa kubanggakan. Ya, dia mencontohkan ibu-ibu teman-temannya, ibu-ibu yang lain. Ya, yang mana ibu-ibu lain katanya menurut dia sempurna adanya. Ya, aku selalu malu, dia bilang. Aku selalu malu kalau berjalan dengannya atau ia menjemputku di sekolah. Waktu ibunya menjemput di sekolah, dia merasa minder, dia merasa malu terhadap teman-temannya. Kenapa? Karena dia punya keberadaan ibunya karena ada cacat. Ya, bajunya memakai apa adanya. Ya, karena ayah mereka telah meninggal. Ya, karena ayah meninggalkan kami, tak dapat menafkahi kami, akhirnya ibu melamar pekerjaan di sekolahku. Ya, waktu suaminya meninggal, mamanya dia itu melamarkan di suatu sekolah. Ya, melamarnya di suatu sekolah, ia memasak di kantin demi melayani guru-guru dan muridnya di sana. Ya, dia bekerja di sana hanya untuk memasak, untuk melayani siswa dan melayani guru-guru. Ya. Dia bilang, aku sering sekali juga berpura-pura tak mengenalnya karena aku malu. Ya. Seolah-olah dia tidak mengenal ibu itu. Ya. Seolah-olah dia tidak mengenal ibu itu karena dia rasa minder, karena dia rasa malu. Ya. Bahkan aku takut sekali bila teman sekelasku tahu bahwa ia adalah ibuku. Bahkan merasa dia takut terhadap teman-temannya kalau memang itu ibunya. Iya. Kemudian suatu hari ia menyediakan makan siang di kantin sekolah untuknya. Disajikan dia di sebuah piring dengan penuh lauk dan dihiasi cantik. Iya. Tak lupa ia mengecupkan dan mengusap-usap kepalaku setelah menyodorkan sepiring makan siang itu. Iya. Semua teman-teman melihat langsung berkasak kusuk. Iya. Dan hal itu membuatku geram. Dia merasa malu. Ya. Perasaan sang ibu memberikan sebuah makan terhadap anaknya, pasti dia merasa oleskan dia punya tubuh, oleskan dia punya kepala. Karena saking apa? Karena saking sayangnya. Sepulang sekolah, dia bilang, sepulang sekolah aku memarahi habis-habisan. Kau tahu betapa malunya aku tadiku. Kalau memang kau hanya ingin aku ditertawakan oleh teman-temanku, dia bilang, kenapa kau tidak mati saja? Ya. Kenapa engkau tidak mati saja? Ya. Dia merasa malu tadi.
waktu pengalaman kasih makan di sekolah. Dia bilang, saya merasa malu Bu, saya merasa malu tadi melihat oleh teman-teman, ya, oleh teman-teman di sekolah. Sejak saat itu ibuku lebih tahu diri. Lama-lama ibu ini, ya, perasaannya sudah mulai buram. Akhirnya dia pelan-pelan tidak lagi mendekati anaknya di sekolah. Ya, ia berusaha menjaga jarak denganku kalau di depan teman-teman. Ya, dia sudah mulai tidak mendekat kepada anaknya terhadap teman-teman. Aku belajar keras, dia bilang, aku belajar keras untuk selalu mendapatkan ranking dan beasiswa. Aku ingin sekali segera keluar dari rumah ini. Aku berhasil mendapatkan pekerjaan top, menikah istri cantik, dan dikaruniai anak-anak yang lucu. Aku tinggal di rumah yang cukup mewah dan besar. Suatu hari tiba-tiba ibu mengunjungiku tanpa seizinku. Suatu hari, ya, dia punya mama mengunjungi ke rumahnya, membawakan setermos sup hangat yang katanya dimasakkan khusus untuk anak-anaknya. Dia membawakan sebuah nasi hangat, ya, sebuah nasi hangat di termos untuk kasih anaknya. Kemudian melihatnya dengan mata satu yang mengerikan, anak-anakku kaget dan berteriak. Ya, istriku langsung menggandengkan anak-anakku pergi, menghilang. Ya, lagi-lagi aku dibuat malu dan tak tahu harus berbuat apa lagi. Ya, aku sudah berbahagia dengan hidupku saat ini, tapi mengapa ibu malah mengacaukan hidupku? Aku mengusirnya pergi dan anak-anakku berteriak kegirangan saat tahu kalau ia telah mengusirnya. Ya. Jangan pernah lagi berani datang ke rumahku dan menakuti anak-anakku nenek tua. Dia bilang, jangan engkau datang lagi. Ya. Jangan engkau datang lagi membuat anak-anakku takut. Kemudian di satu sore, tetangga lamaku berkunjung ke rumah dan menyodorkan secarik surat kepadaku. Inilah dari ibumu. Ibumu telah meninggal dunia, katanya. Aku hanya terdiam, tidak menangis dan tidak bertanya banyak kepadanya. Aku hanya menerima surat itu dan menyimpan di meja kerjaku. Lama kemudian aku merasa sangat gelisah. Kemudian aku buka secarik amplop tersebut dan kubaca setiap deretan, ya, yang hurufnya dengan penuh air mata dan emosi. Ya, yang tercinta di bawahnya, yang tercinta anakku. Kemudian aku selalu memikirkan setiap waktu dan aku meminta maaf kalau kedatanganku tempoh hari ternyata malah mengganggu keluargamu dan menakuti anak-anakmu. Tetapi aku sangat bahagia saat melihatmu sudah hidup bahagia. Lagi dia punya tulis suratnya. Sekalipun aku harus menanggung derita ini, aku rela demi cintaku kepadamu. Aku tahu bahwa hidupmu sudah tidak lama lagi. Dia bilang, aku tahu bahwa hidupku sudah tidak lama lagi. Sehingga aku harus meminta maaf karena kau telah banyak menderita semasa kecilmu. Kamu seringkali malu karena memiliki ibu yang hanya punya satu mata ini. Dia bilang, mamanya bilang, menuliskan sebuah surat, dia bilang, kamu seringkali malu karena memiliki ibu yang hanya punya satu mata ini. Ada satu hal yang saya ingin sekali ibu ceritakan kepadamu. Saat kau masih balita, kau mendapatkan kecelakaan dan kehilangan salah satu mata. Sebagai seorang ibu, aku harus mengambil tindakan itu. Aku meminta dokter mengambil sebelah mataku untukmu. Ya. Kemudian aku tahu bahwa kau tak akan tahan dan tak akan pernah bahagia bila melihatmu harus menanggung ini sendiri. Ya, dia kecelakaan waktu balita. Ibu rela mengambil dia punya mata, operasi di dokter, mengambil dia punya mata ibunya, pasang ke mata anaknya. Ya. Sebab itulah dia bilang, sebab itulah aku selalu menjadi ibu yang menakutkan dan tak bisa membuatmu bangga, anakku. Ya. Kini aku bangga. Dengan mengorbankanku ini, aku bisa melihatmu menjadi orang yang sukses dan bahagia. Ya. Aku bahagia bisa membuatmu selalu melihat dunia
Berbahagialah, lanjut dia bilang, berbahagialah selalu anakku dari ibu yang selalu mencintaimu. Ya, itu dia punya cerita. Ya, mengapa si anak penulis kisah? Coba. Karena keberadaan ibunya yang penuh kekurangan baik fisiknya maupun ekonominya. Coba ulang lagi. Karena keberadaan ibunya yang penuh kekurangan baik fisiknya maupun ekonominya. Oke, tepuk tangan. Ya. Sekali lagi, yang kedua. Iya, Mui, bagus. Oi, masih Mui juga. Ya. Dia sangat menyedihkan. Oke, bagus. Tepuk tangan. Ya. Kemudian yang ketiga, mengapa si anak bisa berhasil menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang bagus? Aping, coba. Oi. Karena kehendak Tuhan yang begitu setia untuk melihat hambanya di mana Tuhan tidak kehendak terhadap si anak yang perbuatan sangat menyakiti terhadap ibundanya. Iya, bagus. Sampai rela mati ibunya demi anaknya yang tercinta dan penuh bahagia. Iya, bagus. Yang keempat, ketika mengirim Subhanat dan ingin bertemu cucunya, mengapa ibunya malah diusir, bahkan dilarang untuk datang lagi? Siapa tahu? Mas Yapin. Karena melihat penampilan sang ibu yang lusuh dan bajunya yang robek. Oke, tepuk tangan. Sekarang poin kelima. Apa isi surat yang dituliskan ibu untuk anaknya? Bagus. Isi surat yang ditulis oleh ibunya adalah sang ibu tetap setia dan sangat mencintai anaknya, walaupun anaknya telah menyakiti, bahkan tidak dendam atas perbuatan anaknya. Iya, tepuk tangan. Lalu poin keenam, bagaimana kira-kira perasaan anaknya setelah membaca isi surat dari ibu yang selalu mengasihinya? Ya, coba. Menyesali atas perbuatan yang ia lakukan. Menyesali atas perbuatan yang ia lakukan. Baik, terima kasih, tepuk tangan. Baik, saudara, anak-anakku sekalian, kisah di dalam ini mengingatkan kepada kita, ya, mengingatkan kepada kita bahwa kasih ibu kepada anak-anaknya sangat luar daripada biasa, ya, sangat luar daripada biasa. Demi keberhasilan dan kebahagiaan anak-anaknya, ibu rela mengorbankan segalanya, ya. Tepatlah ungkapan yang menyatakan kasih ibu itu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galau. Ya. Kita punya anak, untuk kasih ibu itu hanya sesaat saja. Ya, hanya sesaat saja. Ya. Kemudian dalam kisah tersebut, anak atau penulis kisah ingin agar kita semua tidak menyakiti, ya, tidak menyakiti hati dan perasaan seorang ibu seperti yang pernah ia lakukan. Bagaimanapun, ya, ibu, ya, namanya sebagai manusia, dia juga penuh kekurangan. Apapun bentuk kekurangannya yang ada pada dirinya maupun tingkah laku dan perbuatannya di rumah kita masing-masing, tidak boleh kita apa? Tidak boleh kita Menyakiti. Tidak boleh kita menyakiti. Tampaknya penulis kisah merasa menyesal, ya, merasa menyesal karena hingga ibunya meninggal dunia. Ya, ia tidak tahu kalau ibunya yang bermata satu merupakan bukti pengorbanan ibu kepada dirinya. Anaknya menyesal, ya, ketika ibunya meninggal dunia. Kenapa? Karena dia tidak tahu kalau pengorbanan mata satunya itu adalah untuk dirinya, untuk pada sang anaknya, ya, untuk pada sang anaknya. Kondisi ibu yang dianggap dipermalukan dirinya di depan teman-teman sekolahnya, ibu yang pernah membuat juga takut istri dan anak-anaknya, ya, adalah akibat yang harus ditanggung ibu demi anak yang dikasihinya, yaitu pada dirinya. Maka ia menyesal atas kata-kata, sikap dan perbuatan yang sungguh melukai hati ibu. Ya. Kemudian juga ia pernah marah besar kepada ibunya, mengusir dan membiarkan ibunya. Bahkan ia sampai hati membiarkan ibunya meninggal dunia tanpa pernah menemui dan menemani, apalagi membalas kasih ibunya. Ya. Kemudian ibu melalui surat yang ditulis menyatakan kebahagiaan karena telah memberikan yang terbaik kepada anaknya
yang dikasihi. Melihat ya, di dalam ini adalah tentang di dalam kitab suci yang terkait dengan penjelasan kita hari ini atau tema tadi ya, menghormati orang tua. Ya, itu terdapat di kitab suci di Alkitab Sirach bab 3 ayat 1 sampai 16. Coba saya percayakan satu orang untuk membaca. Mau coba. Kewajiban terhadap orang tua. Anak-anakku, dengarlah aku, Bapamu. Dan hendaklah berlaku sesuai dengan apa yang kau dengar, supaya kamu selamat. Memang Tuhan telah memuliakan bapa pada anak-anaknya, dan hak ibu atas para anaknya diteguhkannya. Barang siapa menghormati bapaknya, memuliakan dosa, dan siapa memuliakan ibunya, serupa dengan orang yang menundukkan hati. Barang siapa menghormati bapaknya, dia sendiri akan mendapatkan kesukaan pada anak-anaknya pula, dan apabila bersembahyang, niscaya doanya dikabulkan. Barang siapa memuliakan bapaknya, akan panjang umurnya, dan orang yang taat kepada Tuhan menenangkan ibunya, serta melayani orang tua sebagai majikannya. Anakku, hormatilah bapamu baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, supaya berkat daripadanya turun atas diri. Rumah tangga anak dikukuhkan oleh berkat bapa, tapi dasar-dasarnya dicabut oleh perintah ibu. Jangan membanggakan nista bapamu, memang nista bapa bukan kehormatan bagi diri. Sebaliknya, kemuliaan seseorang terletak dalam menghormati bapaknya, dan malu anak ialah ibu ternista. Anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya, jangan menyakiti hatinya di masa hidup. Pun pula kau akannya sudah berkurang, hendaklah kau maafkan, jangan menistakannya sewaktu engkau masih berdaya. Kebaikan yang ditujukan kepada bapa tidak sampai terlupa, melainkan dibilang sebagai pemulihan segala dosa. Pada masa pencobaan, engkau akan diingati oleh Tuhan, maka dosamu lenyap seperti air bersih yang kena matahari. Serupa pemujat barang siapa meninggalkan bapaknya, dan terkutuklah oleh Tuhan orang yang mengerasi ibunya. Iya. Terima kasih kepada Moi. Sekarang pertanyaannya, ya. Siapakah yang dimaksudkan dengan orang tua? Kelompok Mawar. Yang dimaksud orang tua adalah orang tua yang melahirkan kita dan membesarkan kita sampai kita dewasa dan mengerti. Ulang lagi. Yang dimaksud orang tua adalah orang tua yang melahirkan kita dan membesarkan kita sampai kita dewasa dan mengerti. Iya, terima kasih, tepuk tangan. Iya. Kemudian yang kedua, menurut teks kitab suci di atas, apa yang harus kita lakukan kepada ayah dan ibu? Apa yang kalian membuat ya untuk orang tua atau untuk ayah dan ibu? Coba. Teks kitab suci diambil dari kitab Sirach. Adalah anakmu, tolonglah bapamu. Pada masa tuanya jangan menyakiti hatinya. Pada masa tuanya jangan menyakiti hatinya. Di masa hidupnya pun pula kaulah anaknya. Hendak kau memaafkan, jangan memisahkannya. Sewaktu engkau masih berdaya, kebaikan kepada bapa tidak sampai terlupa, melainkan diibadah, sebab dia pemuliaan segala dosamu. Sirach bab 3:12. Iya, terima kasih, tepuk tangan. Bagus. Ya, kelompok berikutnya, kelompok apa yang tadi? Anggrek. Ya, sikap-sikap apa yang dilarang kita lakukan kepada ayah dan ibu? Ya. Sikap yang dilarang kita lakukan pada ayah dan ibu adalah jangan mencuri, jangan berbohong, dan tidak boleh melawan perintah orang tua. Iya, tepuk tangan. Bagaimana cara menghormati kedua orang tua? Siapa lagi? Oh ya. Iya. Tidak boleh membuat mereka jengkel dan marah, dan patuh perintah orang tua, dan selalu berdoa agar mereka selalu dibawa perlindungan Tuhan dan sehat dalam menjalankan beraktivitas setiap hari. Bisa, tepuk tangan.
Poin yang kelima, apa saja yang berkat yang dijanjikan Allah apabila kita menghormati orang tua? Ayo, bagus, apa ini? Barang siapa memuliakan bapaknya akan panjang umurnya, dan orang yang taat kepada Tuhan menenangkan ibunya. Luar biasa. Tepuk tangan. Ya. Berikutnya, apa yang diharapkan orang tua kepada anak-anak mereka? Ya. Yang diharapkan oleh orang tua terhadap anaknya adalah ketika anaknya mendapatkan berhasil dalam pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang baik demi masa depannya yang cerah, dan orang tua tidak membutuhkan balasan dari anak atas kebaikan dari orang tua. Secara sempit yang dimaksudkan orang tua adalah ayah dan ibu. Ya. Secara sempit bahwa orang tua itu adalah ayah dan ibu. Mereka telah mengandung, ya, mereka telah mengandung, melahirkan, mendidik dan membesarkan kita. Ya. Secara luas secara luasnya orang tua adalah orang dewasa yang memiliki status ikatan keluarga dalam hidup kita. Seperti apa? Kakek, nenek, paman, bibi, dan orang dewasa lainnya. Iya. Secara lebih luas lagi, orang tua adalah orang dewasa memiliki peran dan kedudukan khusus dalam kehidupan kita. Misalnya, ya, kalau di sekolah adalah guru. Kalau di masyarakat juga adalah tokoh kemudian maupun juga tokoh masyarakat lainnya. Kemudian juga pemimpin pemerintahan. Pemimpin pemerintahan sepertinya orang yang kerja di kantor desa, mulai dari kepala desa sampai dengan para stafnya. Kemudian juga pemimpin agama seperti pastor paroki, kemudian orang-orang yang membantu pastor paroki. Ya, begitu. Itu secara luas. Ya. Kemudian ayah dan ibu dengan segala kekurangan, ya, dan kelebihannya layak kita hormati. Secara kekurangan, ya, dan kelebihannya kita juga harus dihormati. Ya. Kita menghormati mereka karena melalui mereka kita dilahirkan ke dunia. Ya. Kemudian mereka adalah baki Tuhan. Ya, baki Tuhan. Ya. Mereka melahirkan, mendidik dan membesarkan anak-anak yang dipercayakan Tuhan. Ya. Kemudian kita memuliakan ayah dan ibu melalui sikap dan perilaku yang terpuji. Ya. Ketika kita beranjak dewasa, ayah dan ibu kita tentu tidak muda lagi. Ya. Mereka berusia lanjut, kekuatannya berkurang, daya ingatnya menurun, bahkan mungkin tidak berdaya lagi seperti pada masa mudanya. Ya. Pada masa itulah kita sebagai anak-anak berkewajiban memperhatikan mereka dengan menunjukkan sikap hormat serta bakti kepada mereka. Melalui sikap-sikap itulah kita mematuhi perintah Allah. Ya. Coba baca sekali lagi, mematuhi perintah Allah di dalamnya apa? Hormatilah ibu bapamu. Keras sedikit. Hormatilah ibu bapamu. Tuhan melalui Yesus Kristus telah menuliskan bahasa ini. Hormatilah ibu bapamu. Tuhan juga berfirman agar kita tidak menyakiti hati mereka, tidak menistakan mereka, tidak bersikap keras atau membentak orang tua, serta tidak meninggalkan mereka dengan bersikap masa bodoh terhadap orang tua. Anak-anak yang menghormati, melayani dan memuliakan kedua orang tua akan mendapat berkat berlimpah. Tuhan menjanjikan keselamatan, pemulihan dosa, kesukaan dan mengabulkan doa, pasti panjang umur dan kebahagiaan. Ya, baik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, Anda tulis di dalam, lakukan doa bersama keluargamu dan daraskan doa yang telah kamu susun tersebut di dalam doa bersama keluarga. Coba kita tulis. Tulisan kalian, lakukan doa bersama terhadap Bapak dan Mama. Tuliskan doa, nanti doa itu akan doa bersama di rumah, baik dengan adik, dengan kakak, beserta juga dengan orang tua.
sudah? Oke. Sekarang kita menyanyi. Sebelum kita doa penutup, kita menyanyi dulu. Bila ku ingatlah 1, 2, 3. Bila ku Terima kasih. Sekarang kita doa penutup. Ya. Ada nama sikap? Mana Bapak Guru Mara dalam segala nafas berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menolong kami dalam kegiatan hari ini. Semoga Engkau selalu menyertai kami hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bapak dan Ibu. Terima kasih.